Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semua. Kita mulai acara pada sore hari ini tentang temanya tentang prospecting dan selling strategi. Baik, Bapak Ibu, tema kita adalah tentang prospecting dan selling strategi. Ya, jadi ini tema ya bagaimana kita mengembangkan bisnis, mengembangkan tim bisnis dan mengembangkan volume bisnis ya, atau omset dari belanja grup ya. Nah, Bapak Ibu semua, prospecting, prospecting itu kita definisikan sebagai aktivitas mengajak orang ke MW, gitu ya, biar mudah memprospek orang. Jadi aktivitas mengajak orang ke MW. Kalau dulu ya, saya belum pernah mengalami yang lama ya, yang cara lama itu dilakukan secara offline. Jadi face to face gitu ya. Jadi pertama kita harus mengumpulkan nomor kontak teman-teman kita, saudara-saudara kita, kenalan kita, gitu kan. Kemudian buat janji, telepon biasanya. Ini cerita Pak Dokter dulu yang pernah menjalankan metode offline ini ya. Kemudian kita presentasi, ya, presentasi peluang bisnis. Jadi ada dua cara, ada presentasi peluang bisnis dan ada presentasi produk bisnis, gitu ya. Nah, cara lama ini jauh lebih berat ya, Bapak Ibu semua. Dan yang berhasil itu biasanya orang-orang yang punya kelas menengah ke atas ya. Kenapa? Karena biasanya kan yang diajak adalah teman-teman mereka yang selevel gitu ya. Karena dulu bisnis MW ini dikenal bisnis yang susah dijalankan, gitu kan? Susah dijalankan dan harga produknya juga premium. Jadi mungkin hingga kini, gitu kan, kebanyakan leader-leader MW itu menengah ke atas, gitu kan. Dulu orang-orang yang berhasil dengan cara lama itu orang yang luar biasa, gitu kan, orang yang luar biasa karena effortnya sangat lebih ya, usahanya sangat luar biasa. Tiap hari harus ketemu orang, janjian di rumah orang, presentasi, gitu kan, presentasi peluangnya, presentasi produknya dan segala macam. Biasanya kesan yang timbul pada prospeknya itu leader atau IB itu dianggap sebagai seorang sales, gitu, seorang marketing. Ya. Kesannya mungkin kurang bagus ya sebagai sales. Bukan kemudian sales itu tidak bagus, tapi kesannya tidak bagus, gitu kan. Kesan tidak bagus. Itu dulu Bapak Ibu. Nah, di bisnis kita ya, sekarang ini kita lakukan secara online, gitu kan. Dilakukan secara online ya sejak tahun 2017. Ini penemunya Pak Dr. Sigit Setiawanti. Jadi cara baru itu dilakukan secara online melalui WhatsApp dan Telegram ya. Nah, berbeda dengan cara lama yang dulu itu melakukan presentasi peluang bisnis atau presentasi produk bisnis. Di cara baru ini selain dilakukan secara online melalui WhatsApp ataupun Telegram ya, itu yang ditawarkan atau disampaikan, diberikan kepada prospek itu adalah pendidikan pengembangan diri, gitu kan? Jadi tidak langsung presentasi peluang bisnis atau presentasi produknya. Ini mungkin pengalaman Pak Dokter yang ditolak berkali-kali segala macam secara langsung, itu kemudian menemukan metode online ya, dengan diawali dengan bimbingan pendidikan pengembangan diri. Ya. Nah, berbeda dengan secara lama ya, ketika dilakukan secara offline dan secara langsung itu di sini ya kita dianggap sebagai business coach ya, sebagai apa ya istilahnya ya, coach bisnis ya, coach bisnis. Brandingnya itu coach bisnis Bapak Ibu semua, bukan sales, bukan marketing pada awalnya. Jadi business coach. Kenapa? Karena bicara baru secara online ini kita menjalankannya dengan mendidik terlebih dahulu prospeknya di grup bimbingan dasar. Nah, tahapannya seperti yang Bapak Ibu ketahui ya, mulai bimbingan dasar, kemudian pengantar bisnis, ya, kemudian pelajarin masuk ke FCA Academy. Ini tahapan prospecting MW metode dibaca, ya. Pertama tentu kita sudah tahu bahwa prospek itu kita ajak
ke grup dasar mindset entrepreneur. Ini tidak membahas bisnis ya Bapak Ibu. Jadi memberikan materi-materi dasar tentang reprogramming, menaikkan plafon rezeki, kecerdasan finansial, sistem bisnis, dan lain-lain ya. Tujuannya apa di grup mindset entrepreneur ini? Tujuannya adalah untuk membangun trust dengan prospek ya. Untuk membangun kepercayaan dengan prospek. Ini tahapan yang paling krusial Bapak dan Ibu semua, bahwa di grup ME ini sebenarnya adalah awal penting bagaimana kita membangun trust, membangun hubungan, membangun kepercayaan dengan prospek kita, ya. Jadi tentu di sana ada japri, ya kan, ada tanya jawab, kemudian kita rajin bertanya bagaimana, apa sudah menyimak materinya, kalau dijawab kira-kira materi mana yang menurut Bapak paling bagus, dan seterusnya. Jadi membangun trust itu ada di grup dasar ya, ada di grup dasar. Atau mungkin juga sebelum grup dasar ya, sebelum dimasukkan itu sudah membangun chemistry, membangun kepercayaan, membangun trust di situ. Ngomong hobi, ngomong kesamaan, ngomong aktivitas dan segala macam itu ya. Tapi nanti pengawalannya itu adalah di grup dasar mindset entrepreneur ini ya. Di grup kita itu 9 hari ya, ada grup komunitas, ada bimbingan komunitas, ada bimbingan dasar ya. Selanjutnya ya, setelah menyelesaikan bimbingan dasar, kita akan ajak mereka mengikuti bimbingan pengantar bisnis. Nah, di sini kita berikan materi tentang pilihan-pilihan bisnisnya seperti apa, gitu kan. Kemudian di sana kita presentasi bisnis MW ya. Setelah presentasi gitu kan, kita meyakinkan lagi mereka dengan memberikan materi follow up. Nah, ini tentu Bapak Ibu yang sudah mengelola grup dasar dan mengelola grup pengantar bisnis sudah paham. Tapi bagi yang belum mengelola, mungkin ini perlu dipahami gitu ya. Urutannya bagaimana, gitu kan? Baru di pengantar bisnis ini baru kita bicara bisnis MW. Di grup dasar kita tidak bicara bisnis apapun ya. Baik. Kemudian setelah join itu orang-orang dikeluarkan dari grup pengantar bisnis prospeknya. Begitu juga dari grup dasar ME ya. Jadi kalau ada yang sudah ikut grup pengantar bisnis, maka harus dikeluarkan dari grup dasar mindset entrepreneur. Jadi harus ngecek satu-satu ini Bapak Ibu. Ketika prospeknya sudah masuk ke pengantar bisnis, maka dikeluarkan dari grup dasar mindset entrepreneur. Ketika prospeknya ketika prospeknya masuk atau mendaftar gitu kan sebagai IBO ya, kirim formulir dan sudah transfer baru dikeluarkan. Ingat Bapak Ibu ya, setelah transfer baru dikeluarkan ya. Atau kalau dibiarkan juga tidak apa-apa di grup pengantar bisnis supaya bisa tahu follow up-nya bagaimana ya. Nah, setelah itu dibimbing di grup FC Academy ya. Ini dibimbing langkah menjalankan bisnisnya. Di situ ada edukasi produk, ada inspirasi, ada motivasi, ada Zoom coaching ya seperti sekarang ini ya. Kita beri materi Zoom coaching seperti sekarang ini di FC Academy. Grup selanjutnya itu adalah grup leader core class dan consumer. Nah, grup ini adalah grup bagi yang komitmen untuk menjalankan sistem bisnis, yakni belanja produk MW. Pertama kan sistemnya belanja. Jadi yang sudah belanja ya, baik program core plus ataupun program akselerasi ya, itu dimasukkan ke leader core plus, grup leader core plus atau prosumer. Ya, nanti di situ baru dibimbing secara teknis bagaimana mengelola grup ya kan, bagaimana digital marketingnya bagaimana, juga bisa konsultasi mungkin ke saya dan leader yang lain ya. Kemudian ada tanya jawab, question and answer gitu kan. Nanti juga Bapak Ibu yang belanja yang ada di grup leader core plus itu akan mendapatkan kesempatan untuk mengikuti motivation SSM namanya ya. Saturday Special Motivation. Itu nanti menghadirkan leader-leader berbaca. Ini ya, jadi alurnya begitu. Grup dasar, pengantar bisnis, FC Academy, kemudian core plus. Leader core plus prosumer itu tadi. Nah, kita lanjutkan ya, selling strategi. Nah, ini hal yang berbeda ya. Kalau tadi prospecting ya.
Pertama adalah menjual pada diri sendiri dan tim kita. Selanjutnya adalah orang yang kita kenal. Ya, orang yang kita kenal ini berarti orang yang ada di nomor HP kita, nomor kontak kita. Ya, untuk menjualnya kita bisa secara rutin membuat testimoni, memposting testimoni atau produk knowledge di WA story kita, ya kan? Atau bisa ngambil materi selling itu di Instagramnya Nutrilite. Itu di Instagram ada itu setiap hari update ya penggunaan produk ini, produk itu, mulai home care, personal care, ya artistry, Nutrilite itu di MW atau di akun MW itu setiap hari ada yang baru. Kita bisa posting Bapak Ibu story. Jadi selling kepada orang lain itu dengan mulai memperkenalkan diri bahwa kita menggunakan produk ini. Ya. Kemudian ada offline selling pada saudara teman yang membutuhkan produk ya. Misalkan kita punya saudara yang sakit, punya saudara yang punya masalah kesehatan, punya masalah, ya kita bisa menawarkan solusi ya, produk ini, produk itu dan sebagainya. Jadi mulai biasakan untuk menjual produknya kepada orang lain yang kita kenal, itu ya, supaya tidak menghabiskan energi kita jualan saja pada orang yang kita kenal. Atau kenalan baru ketemu orang di mana, sedang ngopi di mana, sedang perjalanan kemana ketemu orang, kita pakai storytelling, produk experience diri dan orang lain kita gunakan. Bahkan ada yang cerita, ada yang stroke, cerita bahwa saya punya teman stroke pada ya. Jadi strategi sellingnya itu lingkupnya di 3 lingkup ini ya, diri sendiri, dan IBO kita ya, orang yang kita kenal ya, yang belum IBO, ini yang orang yang kita kenal ini bisa kita prospek jadi pelanggan prioritas ya, yang bisa menghasilkan bonus tambahan core plus kan ya. Jadi kalau kita punya pelanggan prioritas, kita selain dapat core plan, kita juga bisa dapat core plus kan, meskipun kita belum level performance 0% pun kita bisa dapat bonus kalau kita punya pelanggan prioritas dan kenalan baru Bapak Ibu ya. Nah, ini unrecommended selling ya. Ini menjual yang tidak direkomendasikan. Boleh tapi tidak direkomendasikan Bapak Ibu. Ya, ini menjual produk MW kepada orang yang tidak kita kenal di sosial media. Ini susah ya. Susah sekali. Menjual produk kepada orang yang tidak kita kenal itu susah sekali, apalagi di sosial media. Karena begini ya, fokus kita Bapak Ibu itu ada di prospecting sebenarnya, bukan di selling, gitu kan? Energinya itu difokuskan kepada prospecting, ya, membangun tim bisnis, melipat gandakan omset dengan membangun tim bisnis. Nah, selling itu kita lakukan kepada orang yang kita kenal saja, gitu ya, orang-orang yang kita kenal. Kenapa? Kalau kita menjual ke orang yang tidak kita kenal di sosial media itu tahapannya banyak, panjang banget, ya. Kita harus membranding diri. Pertama harus branding diri kita. Misalkan kita mau jualan Nutrilite di sosial media, kita harus membranding diri kita dulu sebagai seorang konsultan kesehatan. Itu kan tidak mudah, ya, butuh waktu yang lama. Misalkan kita mau menjual artistry di sosial media, kita harus membranding diri kita sebagai konsultan kecantikan. Itu butuh waktu yang lama dan energi yang banyak. Kecuali bagi seseorang atau IBO yang punya skill marketing, ya, punya skill marketing di mana dia bisa sekaligus menjalankan prospecting dan selling di sosial media secara bersamaan. Tapi menurut banyak ahli network builder, ya, menurut banyak ahli network marketing itu kita fokus ke peluang bisnis atau fokus ke produk, gitu ya. Nah, kebetulan metode Debaca ini kita fokusnya ke perubahan hidup, ke peluang bisnis. Jadi kita lebih fokusnya ke prospecting. Ya, selling tetap kita jalankan untuk membangun pelanggan. Tapi sebaiknya pada orang-orang yang kita kenal saja. Saya kira kita ini kan hidup di dunia sudah berpuluh-puluh tahun, pasti kan punya kenalan, punya saudara, punya teman, punya komunitas, gitu kan? Yang saya kira pada saatnya membutuhkan produk kita, gitu kan?
Jadi unrecommended selling ini adalah menjual produk kepada orang yang tidak kita kenal di sosial media. Boleh dilakukan, tapi energinya sangat besar. Ya. Sebaiknya energi kita itu kita curahkan untuk prospecting, sedangkan selling itu dilakukan kepada orang yang kita kenal saja. Ya, jadi core-nya begitu, Bapak Ibu semua. Prospecting, kita memposisikan diri, membranding diri kita sebagai seorang business coach. Ya, selling, kita memposisikan sebagai konsultan kesehatan, konsultan kecantikan, misalkan kepada orang-orang yang kita kenal, kepada orang-orang yang tahu kita, tapi dengan nomor yang berbeda, gitu kan? Dengan nomor yang berbeda karena core-nya beda. Ya, menjual dengan prospek, selling dengan prospecting itu core-nya beda. Kalau selling itu harus menunjukkan produknya, kalau prospecting itu lebih kepada peluang bisnisnya. Begitu ya, Bapak Ibu, penjelasan dari saya tentang materi selling dan materi prospecting dan selling pada sore hari ini.